Sebenarnya kalau saya jalan-jalan dengan bis masih nggak terlalu jauh sih. Banyak teman-teman yang sudah melanglang buana sampai ujung barat Indonesia atau bahkan sampai ujung timur Indonesia. Tapi kalau saya pribadi, saya masih anak bawang ya isih baru untuk perjalanan dengan bis-bis ini, explore dengan bis. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda untuk memandu acara favorit kita semua, Wancersus Perspektif Baru. Nah, sahabat perspektif baru, sekarang kita telah memasuki akhir tahun, yang berarti momen liburan segera akan datang. Akhir tahun adalah saat yang tepat untuk kita jalan-jalan atau wisata ataupun bertualang. Apalagi saat ini kita telah memiliki moda transportasi umum yang sangat lengkap untuk mengantarkan Anda sampai ke destinasi tujuan. Penggunaan moda transportasi umum seperti bus umum lebih memungkinkan untuk Anda hemat dalam berwisata atau bertualang atau berjalan-jalan untuk sampai ke tempat tujuan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang vlogger atau YouTuber yang mempunyai hobi bertualang atau jalan-jalan dengan menggunakan bus umum. Nah, semua petualangannya, semua pengalamannya dituangkan, dipaparkan dalam media sosial dengan nama Adit Melaku. Dalam bahasa Indonesia artinya Adit Jalan-Jalan. Dia adalah Aditya Warman yang akrab dipanggil dengan Adit Sayuti. Salam perspektif baru, Mas Adit. Salam perspektif baru Pak Hayat Mansur. Mohon maaf izin ralat Adit Sayuti melaku-melaku, Pak. Oke, jangan salah. Sekali lagi nih supaya sahabat perspektif baru tidak salah untuk mencari media sosialnya adalah Adit Sayuti melaku. Nah, silakan dilihat tuh pengalamannya menaik bus. Nah, Bung Adit, Anda hobi naik bus untuk bertualang atau untuk berwisata. Nah, data yang kami punya berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, melaporkan bahwa pengguna transportasi umum di Indonesia untuk wisatawan Nusantara atau turis lokal itu 80% adalah menggunakan transportasi darat. Ya, seperti bus. Nah, Anda termasuk yang hobi untuk menggunakan transportasi bus. Nah, bagaimana ketertarikan Anda untuk menggunakan bus ini untuk jalan-jalan? Oh ya, sebelumnya selamat salam sehat selalu untuk pemirsa dan pendengar perspektif baru. Kalau ketertarikan saya untuk jalan-jalan atau melaku-melaku dengan transportasi bis ini ya dari kecil ya Pak ya, dari kecil. Karena memang waktu itu rumah saya kan istilahnya di kota kecamatan, di desa lah, di desa. Satu-satunya transportasi untuk keluar kota, karena saya waktu itu di Surabaya dan keluarga banyak yang di luar kota. Satu-satunya transportasi yang mendukung itu adalah bis. Karena kalau kereta kita harus ke kota Solo dulu untuk menuju ke stasiun. Kalau naik pesawat waktu itu belum ada kemampuan, harus ke bandara juga. Jadi satu-satunya transportasi yang bisa dijangkau dan terjangkau harganya juga itu cuma bis waktu itu ya Pak ya. Bis. Apa namanya tuh bisnya itu waktu itu? Wah, banyak Pak. Kalau dari Kartosuro ya, nama kota kecamatan itu Kartosuro di daerah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Itu kalau untuk menuju Surabaya dulu saya seringnya naik Eka Mira atau Sumber Kencono. Ada Sumber Kencono ya. Sumber Kencono. Nah, pengalaman waktu itu Anda naik bus itu ya, zaman dulu itu gimana? Kalau sekarang kan mungkin ya sudah lebih tertib. Kalau zaman dulu masih berdesak-desakan? Sebenarnya perbedaan untuk bis akap antar kota itu hampir sama aja sih Pak. Tergantung kelasnya. Kalau kelas bumel atau yang kelas biasa ekonomi itu ya meskipun penuh ya tetap sampai sekarang pun juga berdiri masih ada. Tapi sekarang lebih banyak untuk bis akap itu
kelas di eksekutif. Nah, patas atau eksekutif itu penumpang dilarang berdiri. Jadi semuanya duduk di seatnya masing-masing. Kalau itu untuk patas, mulai kelas patas sampai kelas eksekutif, super eksekutif, sleeper kelas. Oh, banyak ya Pak ya. Sekarang banyak banget kelasnya. Bahkan sampai kelas rebahan pun ada sekarang untuk bis akapnya. Tapi kalau untuk ekonomi dulu sampai sekarang sama aja. Mungkin perbedaannya hanya di tahun mesin kali ya Pak ya, tahun mesin. Jadi kelayakan di jalan itu juga tiap berapa tahun pasti ada pembaruan mesin maupun chasisnya. Nah, Mas Adit, itu kan Anda hobi naik bus itu waktu dulu kecil karena faktor kemampuan untuk memilih transportasi bahwa yang bisa dijangkau adalah bus gitu. Nah, saat ini saya pikir sudah punya kemampuan untuk menaiki transportasi moda lainnya, ya seperti kereta ataupun paling mewah misalnya kereta Argo Bromo Anggrek ataupun pesawat ya sejak Anda sukses sebagai pemain sinetron komedi di OB gitu kan. Nah, kenapa Anda masih tetap setia untuk menggunakan transportasi bus, tidak beralih ke transportasi lain? Semua transportasi sebenarnya sudah saya coba, Pak. Oke. Sudah saya coba. Pesawat sudah saya coba. Kereta sudah saya coba. Cuma nggak tahu kenapa untuk sekarang karena untuk sekarang ini saya tetap milih ke bis. Waktu itu sempat beralih ke kereta api karena kereta api dan pesawat karena kesibukan di Jakarta. Dan awal-awal di Jakarta itu kan sering bolak-balik ke Solo. Kalau ingin cepat untuk memangkas waktu agar bisa istirahat lebih lama di Jakarta atau di Solonya naik pesawat. Kalau untuk agak santai dikit, waktu itu saya naik kereta api. Pertama kereta api itu dulu lokasinya dekat, stasiunnya di Jakarta itu dekat dengan studio. Jadi begitu break syuting, saya langsung ke stasiun dekat yang di Jatinegara, langsung menuju ke Solo. Baliknya pun juga gitu. Jadi pejuang PJKA dulu. Waduh. Pulang Jumat, kembali Ahad ke Jakartanya. Nah, Jumat malam itu balik ke Solo, Minggu malam dari Solo ke Jakarta naik kereta api. Karena waktu itu jalan raya atau jalan tol masih semeraut ya. Macetnya itu luar biasa di Pantura maupun di jalan tol Jakarta Cikampek karena masih banyak pembangunan. Nah, semenjak tol Trans Jawa ini dibuka sampai Jawa Timur dari ujung Merak sampai Jawa Timur, akhirnya saya beralih ke transportasi bis lagi. Kenapa? Karena yang pertama, waktu tempuh dengan kereta juga tidak terlalu jauh sekarang. Untuk kelas eksekutifnya kenyamanannya lebih, Pak. Untuk seatnya itu bisa reclining seat, terus ada leg rest dan footrestnya. Jadi kita bisa semi tidur lah di bis itu. Terus lebih murah daripada transportasi kereta sama pesawat. Yang selanjutnya ada servis makan free kalau kita naik bis eksekutif. Jadi dapat snack, dapat mineral, dapat servis makan free. Beda dengan transportasi lain dengan harga yang relatif terjangkau. Kayak misalnya dari Jakarta ke Solo itu dengan 240.000 kita sudah bisa sampai Solo. Kalau kereta atau pesawat mungkin dapat yang kelas ekonomi kalau pesawat. Kalau kereta, kalau pesawat mungkin ya sekitar 400, 500, 600 lah. Jadi yang paling ekonomis ya bis, Pak. Oke, Mas Adit Sayuti, Anda tadi telah memaparkan bahwa menaiki transportasi moda bus umum ini sejak kecil ya. Nah, bisa diceritakan bagaimana transformasi dari bus umum yang kita miliki ini dulu dan sekarang? Sedikit cerita aja pengalaman dari kecil sampai sekarang ya, Mbak. Untuk pelayanan terus terang untuk kelas-kelas tertentu berubah drastis. Kalau untuk kelas ekonomi ya sama aja lah kalau menurut saya seperti itu, nggak ada perubahan kecuali memang regulasi soal chassis dan mesin yang lebih baru lah, pembaruan gitu. Perbedaannya adalah setelah kita naik di kelas di atasnya itu patas, eksekutif, super eksekutif maupun sleeper atau double deck. Di situ mulai kelihatan perbedaan pelayanannya, Pak. Kalau patas ya masih hampir sama dengan ekonomi. Nah, setelah eksekutif ke atas ini
karena semakin semakin kritisnya penumpang, semakin nyamannya perjalanan, masing-masing PO bis ini memberikan servis pelayanan yang lebih untuk bisa menarik perhatian konsumen. Misalnya yang dari kereta ke bis atau yang dari pesawat ke bis. Itu bagaimana pelayanan ini bisa ditingkatkan lagi dari masing-masing PO itu. Malah ada di beberapa PO itu menambahkan pramugari juga. Wow, sekarang ada pramugari ya di dalam pramugari untuk tidak kalah dengan pesawat. Lebih meningkatkan pelayanan kepada penumpangnya. Jadi kalau di bis itu kan standarnya itu ada driver sama kondektur. Tadi kan dikatakan bahwa untuk pelayanan ada peningkatan khususnya untuk kelas eksekutif, super eksekutif, sleeper ataupun double decker. Nah, dari segi keamanannya, kalau dulu kan saya juga naik bus dari sejak kecil ya. Mohon maaf ya, dari segi keamanan ya sangat mengkhawatirkan. Artinya bisa aja kita kecopetan atau dihipnotis dan sebagainya. Nah, kalau sekarang nih Mas Adit kan masih tetap sebagai bus mania, apakah copet dan hipnotis itu masih ada di dalam bus itu? Sebenarnya sih masih ada, cuma intensitasnya yang berkurang jauh ya Pak, berkurang jauh karena sistem keamanan dari bis itu masing-masing PO itu kan juga semakin bagus ya Pak. Misalnya untuk penumpang bis akap kelas eksekutif ke atas itu lebih terdata. Jadi kalau kita membeli tiket itu data kita pasti masuk, kayak kita naik kereta, kayak nomor telepon, terus nomor KTP itu terdata. Jadi seatnya duduk mana itu ketahuan. Jadi misalnya ada kehilangan barang bisa ditelusur dari riwayat penumpang itu oleh PO-nya. Jadi kita bisa telepon ke nomor pengaduan PO bis tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu beberapa bis itu sudah menerapkan pakai CCTV Pak di dalam bisnya. CCTV di dalam bis. Jadi segala tindak kelakuan penumpang di dalam bis terpantau lah. Istilahnya kayak gitu. Maupun itu karena CCTV tersebut. Dari segi keamanan juga dulu mengkhawatirkan. Dulu ya hampir sebagian besar sopir bus itu ugal-ugalan karena mengejar setoran dan sebagainya. Nah, sekarang ini apakah masih banyak sopir yang ugal-ugalan atau memang sudah tidak ada sama sekali yang Mas Adit rasakan ketika bertualang dengan bus umum? Kalau ugal-ugalan itu gimana ya Pak ya? Kebut-kebutan. Mungkin kejar-kejar bis lain. Untuk beberapa bis bumel atau bis yang mungkin dengan sistem saya kurang paham juga. Orang biasanya teman-teman bilang itu ya seperti bumel atau sistem setoran itu saling berebut penumpang di jalurnya. Itu masih ada, tapi nggak banyak. Apalagi sekarang kalau untuk jarak jauh lebih diakomodasi dengan bis-bis akap yang kelasnya patas ke atas. Jadi penumpang itu istilahnya naik terus duduk dengan nyaman di dalam bis, selamat sampai tujuan. Itu istilahnya dari perusahaan itu juga menjamin keselamatannya, kecuali ini memang ada force majeure di jalan, namanya di jalan ya Pak. Tapi karena sekarang ada jalan tol, terus masyarakat itu juga ingin lebih ke kenyamanan, jadi perusahaan bis juga berlomba-lomba untuk memberikan kenyamanan itu kepada penumpangnya. Kalau untuk ugal-ugalan sebenarnya masih ada, tapi minim banget sekarang, beda sama dulu, beda. Oke. Satu lagi, soal ini ketepatan waktu. Dulu yang bisa tepat waktu tuh hanya pesawat, kemudian kereta, dan kemudian katanya sekarang bus-bus eksekutif dan super eksekutif sudah tepat waktu katanya. Benar nggak? Untuk kondisi perjalanan yang lancar, alhamdulillah selama saya naik bis tepat waktu, misalnya bergeser pun juga nggak terlalu banyak Pak. Paling sampai lokasi tujuan, misalnya dari Jakarta ke Solo, itu selisih paling 1 jam itu udah maksimal banget. Itu wajar kalau di jalan raya karena ada yang padat, ada yang longgar, ada yang padat, ada yang longgar. Tapi secara keseluruhan tepat waktunya bis ya beda dengan tepat waktunya kereta dan pesawat mungkin ya Pak ya. Tepat waktu bis itu pasti ada spare-nya atau kelonggarannya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Seperti itu tergantung situasi dan kondisi lalu lintas pada saat itu. Nah, Mas Adit Sayuti,
Sudah sejauh mana aja sih Anda jalan-jalan dan naik bus di wilayah Indonesia ini? Sebenarnya kalau saya jalan-jalan dengan bis masih nggak terlalu jauh sih. Banyak teman-teman yang sudah melanglang buana sampai ujung barat Indonesia atau bahkan sampai ujung timur Indonesia. Tapi kalau saya pribadi, saya masih anak bawang ya isih baru untuk perjalanan dengan bis-bis ini, explore dengan bis. Kalau untuk ke barat, ke Palembang mungkin ya Pak, yang paling jauh ke Palembang. Kalau untuk ke timur itu ke Bali. Nah itu ke Palembang naik busnya Palembang, maksudnya PO yang mempunyai milik di Palembang atau PO yang Jakarta yang melayani trayek ke Palembang? Saya waktu itu naik bis yang trayeknya Bandung-Palembang Pak. Kalau nggak salah sih bis dari Bandung, tapi yang punya setahu saya sih ada daerah Sumateranya juga. Jadi mungkin untuk bis-bis Sumatera ya mungkin daerah Sumatera dari pemilik PO-nya mungkin juga masih ada. Makanya bisa trayek di daerah sana. Dan pengurus-pengurusnya juga kebanyakan juga pengurus-pengurus Sumatera ya Pak ya kalau bis-bis Sumatera. Nah, Anda ke Palembang itu tujuannya untuk wisata atau cuma jalan-jalan ke Palembang terus pulang sampai sana pulang lagi naik bus lagi atau ada tempat wisata yang dituju? Kalau saya jalan-jalan ya biasanya selalu ada tujuannya Pak. Jadi nggak sekedar nyobain bis ini terus sampai sana balik lagi gitu, enggak. Paling enggak di sana ada suatu tujuan. Misalnya saya kemarin ke Palembang, ke sana itu pengen nyobain pempek asli Palembang itu seperti apa. Jadi sampai sana pagi kulineran, terus main ke Jembatan Ampera, terus main ke Pulau Kemarau, terus ya main-main di sekitar Palembang aja. Nginep semalam, besokannya baru balik ke Jakarta. Seperti itu sih Pak. Atau misalnya ada suatu pekerjaan di suatu daerah, saya lebih memilih transportasi bis. Jadi memang bis ini menjadikan alat transportasi untuk saya. Jadi bukan hanya sekedar mencoba, tapi juga sebagai alat transportasi saya untuk mencapai suatu tujuan itu. Nah, bus ini kan tidak lepas dengan terminal ya, sebagai tempat pemberhentian akhir dari sebuah bus. Nah, bagaimana Anda melihat terminal bus saat ini? Apakah masih seraut atau sudah ada perbaikan atau lebih bagus lagi kondisinya? Nah, ini yang menarik nih Pak. Ini kalau menarik nih, ceritanya boleh panjang. Dulu terminal memang identik dengan hal-hal yang kekerasan ya Pak. Istilah keras lah, terminal itu keras, kumuh, terus banyak calo, banyak kriminalitas, copet, dan sebagainya. Kriminalitas. Nah, seperti itu. Untuk di beberapa daerah mungkin sekarang masih seperti itu, tapi lagi-lagi tidak separah zaman dulu. Dan sekarang yang saya takjub di beberapa kota atau terminal-terminal lintasan itu sudah bagus banget sarana prasarana dari terminal tersebut. Jadi penunjang dari terminal tersebut sudah bagus banget. Kayak contohnya yang paling dekat ke Pulau Gebang aja. Pulau Gebang itu dulu Jakarta kan dari terminalnya kan banyak ya Pak. Rawamangun, Kampung Rambutan, Lebak Bulus, dan lain sebagainya. Meskipun sekarang masih ada, tapi untuk terminal terpadunya di Pulau Gebang dan itu bagus banget menurut saya. Dan terminal yang paling bagus pertama kali yang saya temui adalah terminal Purabaya Bungurasih, Surabaya. Waktu itu sudah bagus banget untuk sistem pelayanan kepada publik. Semenjak itu baru Pulau Gebang itu berbenah, Jakarta berbenah, terus sekarang makin bagus lagi untuk di daerah-daerah kayak kemarin saya ke Solo, ke Salatiga, ke Madiun, ke Blitar, itu terminalnya itu sudah kayak bandara Pak, kayak bandara, benar-benar kayak bandara, bentuknya itu sudah bagus, bersih, tertata, dan dari segi keamanan juga sudah bagus. Kita nyampe tengah malam pun di sana juga sudah nyaman sih, menurut saya sudah aman dan nyaman. Beda sama yang dulu. Terus sistem pembelian tiketnya pun juga sekarang lebih enak karena kita bisa online dan juga langsung ke agen. Jadi meminimalisir calo. Seperti itu untuk terminal-terminal sekarang. Oke, terakhir Mas Adit Sayuti, tolong berikan tips untuk pemirsa bagaimana cara kita
memilih dan menggunakan transportasi bus umum agar nyaman dan aman? Tipsnya ya Pak ya. Pertama sih mungkin kita harus melek teknologi juga karena semua hal sekarang itu bisa kita cari di internet. Kita bisa browsing nih. Kita pengen ke Solo, kita pengen ke Surabaya, kita pengen ke Malang. Bis apa sih yang recommended? Itu kita bisa lihat via website, via YouTube. Sekarang karena konten kreator kan banyak banget yang melakukan perjalanan. Jadi kita bisa lihat di situ mana yang rekomen, mana yang enggak. Jadi kalau menurut saya tipnya yo gitulah. Manfaatkan teknologi untuk melakukan perjalanan. Kayak gitu untuk memilih bis yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih Mas Adit Sayuti. Dan sebagai penutup, saya kembali menggarisbawahi dari tipsnya Mas Adit Sayuti bahwa kita bisa bertualang dengan bus dan kita manfaatkan teknologi untuk memilih transportasi yang aman, nyaman untuk kita menuju tempat destinasi tujuan. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.